gue Karina, psikolog dan co-founder Calm. Hari ini tentunya gue yakin kalian udah pada tahu ya kita bakal ngobrolin apa hari ini. Basically anything around money and mental health. Eh, nggak harus urusan ini ya, nggak harus urusan apa namanya eh corona gitu. Maksudnya nggak harus urusan financial atau urusan mental health terkait corona, nggak harus ya gitu. Tapi pokoknya anything ya, kalau buat gue pribadi bahkan mendingan kita belajar sekarang yang apa namanya eh berguna sekarang tapi juga berguna selamanya gitu. Oke, ini Juska udah masuk, sebentar ya aku coba invite dulu. Ya, oke. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol sama eh, Mbak Vera dari Juska. Nanti biar Mbak Vera mengenalkan dirinya deh gini. Kalian memperkenalkan Juska ke Calmers gitu. Kita tunggu nih, udah connected bentar ya. Halo. Halo Mbak Halo Mbak. Kak, aku agak badan nih. Salam kenal sih. Udah kenalan sih Halo, tadi salam di kenal. WhatsApp. Yeah. Uh-uh. Hai Kita teman-teman, ketemu virtual ya teman-teman malam. semua. Kalau misalnya ada, iya iya kita ketemu virtual nih. Semoga nggak lama nanti kita ketemu real ya. Eh, Amin, semoga segera Apa berlalu. namanya, teman-teman kalau misalnya ada feedback, misalnya suara feedback gitu atau apapun, kabarin ya di komen ya. Soalnya kita nggak tahu. Aku sih so far oke lah. Aku bisa dengar Mbak juga, tapi agak agak kecil tadi waktu Mbak ngomong. Sip. Ya, oke. Ya udah better nih. Mm-mm. Oke ya. Eh aku tadi bilang kalau di Calm, followersnya Calm tuh panggilannya Calmers, Mbak. Oke. Kalau di Juska apa? Daripada kalem semua ya Mbak. Iya, iya, iya. Kalau di Juska Kalau panggilannya apa? kita sih, kalau di Joska sih kalau adminnya kan dipanggilnya Minjo ya. Paling kalau misalnya kita lagi Iya, IG Minju. live teman-teman teman-teman aja sih rata-rata. Teman-teman ya, oke. Mm-mm. Calmers teman-teman semua. Tadi aku bilang eh, Mbak akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan Juska sedikit gitu. Buat ya yang follow Juska sih mungkin udah kenal, tapi mungkin ada yang belum follow Juska, yang dari Calm belum kenal Juska. Silakan memperkenalkan diri, nanti kita gantian. Oke, boleh gitu. Halo, malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vera, saya senior advisor di Joska. Teman wondering gitu ya, Joska tuh sebenarnya Joska itu sendiri sebenarnya sebagai sebuah konsultan keuangan gitu. Jadi kita jadi tempat curhat buat teman-teman yang memang merasa pengen dibantu lebih dalam lagi secara profesional untuk ngatur keuangannya, baik itu keuangan personal ataupun buat teman-teman yang punya bisnis, kita juga bisa untuk bantu sebagai sebuah konsultan ya, bantu keuangan teman-teman bisnis semua kayak gitu. Jadi lingkupnya kita baik dari personal finance ataupun business finance, kita bisa jadi teman diskusi dan kita juga akan treat teman-teman sebagai klien secara profesional. Seperti ini kurang lebihnya. I see. Sekarang kan apa namanya lagi harus work from home nih gitu. Apakah Betul. Juska masih ya pendampingan finansialnya jalannya gimana dong Mbak sekarang nih secara online deh atau gimana gitu? Oke, nah justru nih ya pas WFH ini tuh jadi kesempatan emas banget nih buat kita buat lebih in touch lagi gitu ya, buat lebih engage lagi sama klien-klien karena kita jadi punya waktu lebih panjang untuk bisa fokus ke kerjaan gitu kan yang mungkin tadinya Hmm. banyak waktu habis buat commute dan lalali sekarang kita fokus dengan kegiatan di rumah dan WFH ini kayak gitu. Nah, so far sih kita udah jalan WFH itu hampir 1 bulan dan Ya malah sama, lebih lebih dikit kalau kamu. udah gitu ya, betul. Dan nggak tahu nih Mm-mm. kemungkinan besar sih kita akan WFH akan lebih panjang lagi selesai, Ya, semoga COVID segera berlalu gitu ya Mbak Karin ya, kayak ya, gitu. ya. Nah, proses pendampingan keuangan nggak berkurang sama sekali sih gitu, jadi kita tetap Hmm. meeting menggunakan apa namanya video call, kita tetap WA-an, kita tetap telepon-teleponan, jadi malah lebih punya banyak waktu buat in touch sama klien gitu. Dan Oke. terus nih di masa COVID kayak gini kan banyak yang ngalamin berbagai macam hal ya, mau itu Mm-mm. berbagai hal yang positif, yang negatif gitu. Nah, kita advisor nih harus standby nih gitu kan buat dengerin curhatan Mm-mm. dan pasti
ngerevisi cukup banyak planning keuangan teman-teman yang Right, tadi udah mungkin ya. betul harus Nah, tadinya itu yang bakal mau aku bahas juga tuh hari ini tuh. Kayak aku bakal, jadi betul tadi aku udah gini, gue agak agak pusing. Aku udah bilang ke followers, kita ngomongnya gue lo nggak apa-apa lah ya gitu kan. Kan kita santai dan kita millennials, lah. Apa namanya, judulnya aja millennials mikirin money and mental health gitu. Jadi ya udah kita anak-anak muda lah gitu. Jadi tadi mungkin aku perkenalkan diri ulang untuk yang baru masuk. Aku Karina, psikolog dan co-founder Calm. Calm adalah perusahaan kesehatan mental. Salah satu services kami adalah aplikasi konseling online. Tapi untuk lebih lengkapnya silakan lihat di Instagramnya Calm. Nah, hari ini kita bakal ngobrolinnya. Aku bilang gini, buat temen-temen, kan money and mental health. Memang ya sekarang gara-gara COVID, gara-gara corona, itu 2M itu pasti affected luar biasa lah pasti gitu. Di setiap orang mungkin beda-beda apa intensitasnya ya, nggak bukan berarti kayak oh kalau yang ini sangat-sangat stres gitu bisa jadi satunya yang orang lain berbeda. Nggak sesetres itu, tetap ada efek tapi nggak sesetres itu. Begitupun kondisi finansialnya. Yang bisnisnya apa bisa jadi ya harus cut loss banyak, yang bisnis another type malah thriving, bisa jadi gitu. Jadi aku bilang ke teman-teman, kita hari ini ngobrolinnya, aku maunya tuh yang relevan sekarang tapi juga selamanya gitu. Jadi kayak mungkin ada yang harus diubah some habits kita gitu ya selama work from home atau selama corona ini. Tapi alangkah baiknya jika good mental health and financial habits itu nggak cuma sekarang ya, nggak cuma gara-gara lo lagi agak susah aja nih gara-gara corona terus jadi mengubah hidup gitu. Semoga nanti setelah udah kelar segalanya ini pun udah seperti, mungkin bukan kembali normal, karena kita, menurut aku kita nggak akan kembali seperti dulu atau normal gitu, tapi kita akan have a new normal yang hopefully better in many ways gitu ya. Ya tetap tetap dijaga habit yang baik-baiknya yang udah dibentuk selama work from home ini gitu. Jangan udah kelar nih corona ya udah gue misalnya hambur-hamburin duit lagi atau apa ya, jangan kayak gitu ya guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Jadi hari ini kita ngobrolnya bakal gantian ya. Teman-teman kalau misalnya mau nanya nanti at the end boleh ya nanti di save ya, karena nanti di save nanti aku save. Apa namanya? Kalau misalnya mau nanya, I think better at the end karena aku takutnya miss gitu kalau misalnya kalian ada yang nanya. Jadi hari ini kita ngobrolnya tektok gantian, kadang-kadang ngomongin duit, kadang-kadang ngomongin mental health, tapi bisa jadi ya emang itu nyambung gitu, dan ya you'll see di rumah kalian tuh atau di hidup kalian seberapa berhubungannya urusan duit ini sama mental health kalian gitu, sama ya stres atau enggak gitu. Oke, kalau aku nih ini ya honestly kan emang apa namanya, aku udah mikirin mau nanya apa gitu. Aku mikir apa yang I think relevan buat semua orang, tapi honestly ini pertanyaan nomor 1 nih Mbak ya, ini pertanyaan personal mungkin. Karena aku dari dulu wondering kayak ini yang paling benar apa gitu. Jadi ini aku nyontek, tapi ini pertanyaan I'm sure semua orang juga pengen tahu gitu. Sebener-benernya nih ya Mbak ya, corona or not gitu ya, proporsi pembagian gaji yang ideal tuh berapa sih gitu? Ya bukan berapa, gimana gitu. Jadi kayak berapa persen buat apa, berapa persen buat apa gitu. betul. Yang ideal. Tuh, jadi ini kalau bisa dibilang kayak pertanyaan sejuta umat ya Mbak Karin ya. Iya. Nanya gitu kan nih, gue punya duit, terus ini mau gimana nih pembagiannya dan segala macam kayak gitu. Nah, di Joska sendiri sebenarnya kita itu nggak mau terpaku sama yang namanya persentase gitu. Balik lagi, karena sebenarnya background dan kondisi setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi namanya kita itu nggak mau nih terpaku orang ini udah pasti harus segini persen, orang ini harus segini persen kayak gitu. Karena itu takut kayak gitu. Balik lagi, background setiap orang itu berbeda-beda. Makanya di kita itu lebih enak pakainya sistem budgeting. Jadi orang seperti ini, budgetnya seperti ini. Orang yang orang yang kondisinya seperti ini, risk profile-nya seperti ini, background keluarganya seperti ini, budgetingnya seperti ini. Itu jadi lebih bikin financial planning itu jadi lebih relevan gitu loh dengan kondisinya dia, dan lebih doable ya menurut aku ya untuk kondisi masing-masing kayak gitu. Nah, terkait dengan corona gitu ya, mungkin
kalau misalnya ada yang belum ngerasa nih segenting apa sih sebenarnya ya kondisi corona ini sekarang gitu ya. Kita tuh emang maksudnya milenial sendiri kan emang kita nggak pernah ya punya histori kena pandemik seperti ini gitu kan. Kalau misalnya ada yang pernah Iya, bilang ini pertama ya semoganya terakhir. Ini amin, pertama seumur hidup yang seskala ini ya. Semoga yes, terakhir juga gitu. amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita nggak pernah lagi ketemu masalah pandemik-pandemik kayak gini, kayak gitu kan. Nah, apa namanya? Justru ini pertama kalinya kita ngalamin hal pandemik seperti ini, terutama untuk yang milenial gitu. Dan kadang kita itu kaget gitu kan. Ini tuh sebenarnya separah apa sih sebenarnya apa namanya si corona ini gitu. Nah, kalau teman-teman ngelihat nggak cuma di Indonesia gitu kan, di luar negeri pun mereka taking extra miles untuk bisa mengkonten si COVID ini gitu loh. Jadi Ya, teman-teman ini harus tanamkan dulu dalam hati kalau oke, ini corona ini emang kondisinya ini udah gawat darurat nih. Dan ya. kalau ngelihat efek ekonominya, kalau teman-teman banyak baca gitu ya dari berbagai forum ekonomi, dari berbagai ahli, ada yang bilang mungkin ini akan sampai 12 bulan. Mungkin ada yang bilang sampai 8 bulan dan lain-lain. Kita sampai sekarang masih nggak ada yang tahu karena kondisi corona ini benar-benar fluid dari satu Ya, negara ke negara yang lain gitu kan. Mungkin kalau teman-teman udah sering dengar juga ada potensi second wave yang sekarang udah mulai gencar nih ya, ya, ya. beritanya. Nah, kayak gitu kan. Nah, di kondisi uncertain kayak gini, kita itu sekarang udah nggak lagi main soal persentase-persentase gitu. Oke. Sekarang itu udah terkait dengan corona nih ya, sekarang tuh Ya, udah masuk dalam survival mode gitu ya. Jadi kita tuh harus mikir gimana caranya biar gue ini bisa safe posisinya, kondisinya selama-lama mungkin. Karena kita nggak pernah oke. tahu si pandemik ini akan selesai, sekalipun pandemik udah selesai, efek ekonomi yang akan dibawanya itu akan seperti apa. Ya, Kayak jadi gitu. butuh endurance kali ya, bukan Betul. kayak aku mikirnya kayak lari gitu. Ya, businesses ataupun kalian masing-masing gitu, kita pribadi masing-masing dalam pekerjaan kita mau punya bisnis atau enggak gitu ya. Mungkin biasanya kita kayak sprint secepat Ya, mungkin dapat uang, secepat mungkin untung segala macam gitu. Tapi sekarang saking karena kita nggak tahu ini berapa lama segala macam, kita lebih mindset maraton kali gitu ya. yes, Kayak spreading of energinya and okay, resources itu ya duit, ya mental health lo, energi lo, literally energi badan lo, apa sih, pikiran lo mau ditaruh kemana aja, ini tuh harus di spread secara rata supaya lo maraton long term gitu, bukan kayak oke, itu paling sebulan lagi kelar zrat gitu. uh, who knows, abis itu ntar sebulan lagi lu udah kayak keluar duit segala macem, energinya udah kayak apa, ternyata belum belum gitu ya, masih harus sekian bulan lagi misalnya gitu. Berarti betul. itu teman-teman, mindset pertamanya adalah we don't know ini kapan. Jadi asumsikan dan anggaplah long term. Dan sorry aku potong ya Mbak, karena ini menurut aku nyambung sama apa yang harus secara mental health gitu ya. Apa yang harus dilakukan, kayak langkah pertama tuh apa sih supaya lebih tenang, lebih nggak stres gitu deh, kalau mau pakai kata-kata yang biasa kita pakai selama corona dan pandemi ini gitu. Kalau Betul. buat aku nomor satu adalah acceptance dulu gitu. Jadi penerimaan. Penerimaan apa? Apa yang perlu diterima? Penerimaan bahwa ini uncertain gitu. Penerimaan bahwa hidup akan berubah ya, minimal sementara gitu. Penerimaan bahwa ini global situation gitu ya. Betul. Betul Jadi banget. penerimaan itu bukan terus jadi hopeless nanti, enggak, tapi jadi realistis gitu. Jadi kayak oke, ya udah diterima dulu. Jadi intinya sih jangan denial gitu. Jadi jangan kayak it's fine lah, itu gini gitu. Itu bahaya, ya bahaya sih I think gitu ya. Bahaya secara financial dan secara mental health juga gitu. So apa namanya, ya apa, acceptance untuk kondisi ini demi dompet lo dan demi kesehatan mental lo gitu kali ya. Bener banget, Uh-uh. bener banget. Ya, Terutama kalau apanya, apa apa tadi Mbak, maksud sorry, aku terutama apa? balik lagi tadi yang Mbak Karin bilang gitu kan, Mm-mm. ibaratnya kalau kita udah berhasil manage diri sendiri, otomatis kita juga bisa ngebawa efek positif atau aura positif juga ke sekeliling kita gitu kan. Mungkin sekeliling Mm-mm. kita ada yang stresnya juga lebih rendah dari kita atau kayak gimana, Mm-mm. itu wajib juga sih diadres ya, berarti ya Ya, ya, kondisi ya. sekeliling.
Iya. Mm-mm. Kalau misalnya gini, oke, nggak ada percentage gitu ya. Oke, apa buat misalnya buat makan sekian persen, buat liburan sekian persen, itu oke kan tergantung kondisi keuangan masing-masing gitu. Betul. Tapi kalau gitu di saat ini untuk survival itu tadi, kita asumsi yang ini aja deh, profilnya bukan business owners ya, pekerja pekerja kantoran gitu ya. Mm-mm. Betul. Ada steady income, Mm-mm. hopefully tidak ada pemotongan gaji, hopefully jadi berarti minimum wage minimum gitu kan. Mm-mm. Saat ini sebaiknya paling besar proporsi uang ditaruh di mana gitu, atau di spend di apa yang supaya Mm-mm. survive for a long time gitu. Oke, sip. Karena sekarang kuncinya itu adalah survival mode gitu kan ya. Hmm, Berarti mindset pertama kita adalah saving as much as we can gitu loh. Jadi hmm, terutama nih untuk yang kondisi cash flow-nya lagi mepet banget, apakah karena lagi kena adjustment dari hmm, kantor atau karena hmm, memang lagi ada hal ini itu gitu kan ya, atau karena hmm, bisnis lagi turun atau gimana, mau nggak mau berarti kita harus berhemat semaksimal mungkin gitu. Berhemat hmm, dengan tujuan bahwa oke, kalau gue bisa saving lebih besar berarti gue masih punya bensin nih untuk bisa hidup lebih lama lagi kalau hmm, ternyata kondisi COVID ini masih panjang dan getting worse misalnya, amit-amit ya kita hmm, ngomongnya kayak hmm, gitu. hmm, Nah, makanya kalau ditanya hmm. berarti yang saya simpan berarti saya alokasikan sebagai dana darurat kita. Kayak gitu kan. Nah, dana darurat itu balik lagi karena namanya Oke, darurat gitu kan. Berarti dia itu sifatnya harus mudah untuk diambil kapanpun terjadi kondisi emergensi. Tapi oke, nah oke. makanya kalau ditanya ditaruhnya di mana, ya udah kita bisa taruh di tabungan atau taruh di deposito. Hmm. Itu dulu sih Mbak paling. Oke, jadi eh, yang perlu diada you spend your money on emergency fund gitu berarti ya, Ya, khusus betul. especially di masa ini gitu. Eh, dan kriteria simpennya di mana dan gimana adalah yang easily accessible gitu Betul, betul. ya. Jadi jangan yang berarti liquid ya, yaitu di tabungan, deposito juga masih tabungan. Kalau Yes. misalnya aset kan gak liquid dan gak cepet pakai tuh gitu. Oke. Tapi aku mau nambahin judulnya aja kan emergency ya guys ya gitu. Jadi walaupun easily Jangan accessible, sensitif. jangan jangan terus oh gampang diambil terus dipakai gitu. Jadi make sure your definition of emergency tuh make sense ya. Jangan kayak ini penting. Ya penting, semua juga penting, tapi emergency. Remember marathon mindset, long run survival gitu kali ya. Oke. Okay. Betul. Nah, Terus aku aku mau iya. nambahin nih. Jadi kalau misalnya nih kita ditanya gitu ya, sebenarnya berapa besar sih si dana darurat gitu kan yang harus Ya, kita ya, save, ya. terutama gitu kan di masa-masa COVID seperti ini gitu ya. Kalau kita mau taking extreme measure, kalau ada yang apa namanya bilang ekonomi akan kembali lagi pulih, misalnya recovery di 18 bulan ya. Kalau bisa 18 bulan, 18 bulan kayak gitu kan kita bisa simpan sih gitu. Tapi for first step ya kita bisa kumpulin lah sebanyak-banyak yang bisa kita kumpulin, at least kita bisa cover 12 kali pengeluaran atau penghasilan kita. Kita pilihlah mana yang lebih besar, itu yang lebih baik. Kayak gitu. Karena Oke. kalau kita punya simpanan yang lebih besar, at least kita bisa amanin posisi kita dulu nih untuk setahun ke depan. Kayak gitu sih, Mbak. Oke. Thank you, Mbak. Terus ini juga ini bukan pertanyaan sejuta amat, ini pertanyaan penasaranku aja sih. Again, penasarannya Kaum sama penasarannya Karina gitu. Kalau misalnya di Juska mungkin ya either based on clients yang offline, maksudnya clients yang memang sudah kliennya Juska ataupun netizen yaitu followersnya Juska gitu ya. Eh, di luar COVID gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan aku yang sebelum COVID atau in general, apa sih topik uang yang paling bikin stres gitu? Jadi kayak isu isu keuangan apa yang paling bikin ya milenial stres gitu, Banyak bikin pusing. banyak curhatnya Banyak. gitu kayak ibaratnya ya. Iya iya iya. Nah, biasanya yang paling banyak jadi masalah ketika terutama nih ketika masa-masa uncertain kayak gini ya, itu pasti Hmm. pertama masalah utang sih Mbak.
kayak gitu. Jadi Utang. ini di masa COVID seperti ini kita nggak punya utang dan kita mengalami adjustment gaji aja pasti kita ngerasanya kaget gitu kan, yang biasanya mungkin bisa spending 10 tapi gara-gara gaji ada adjustment jadi cuma bisa spending 7 atau cuma bisa 6, itu pasti kaget gitu kan, apalagi kan ada beban harus bayar cicilan dan segala macam itu. Jadi, sekarang itu rame gimana caranya biar di gaji yang lagi di adjust sekarang saya tetap bisa bayar cicilan hutang-hutang saya, terutama nih Right. hutang-hutang kayak KPR. KPR itu kan hutang rumah kan yang kita tinggalin kan. Kalau misalnya ada kita nggak bayar, kita bisa kena apa namanya sita sama bank. Denda. Oh ya. Kalau kayak gitu gitu. Tambah Atau stres, bukan tambah stres lagi. betul. Ibaratnya, aduh ini udah mikirin gaji udah segitu-segitunya sih kena sita dan itu. Makanya itu juga sempat apa namanya mau info kan kemarin pemerintah sempat sounding tuh soal apa namanya bukan anjuran sih, kayak informasi ya udah untuk yang mengalami dampak dari COVID bisa nih untuk melakukan restruktur hutang, coba di request ke bank masing-masing. Nah ini nih yang lagi proses sama klien kayak gitu. Terus yang pasti masalah kedua adalah soal adjustment gaji. Gimana caranya kita bisa apa namanya rela untuk mengubah lifestyle secepat mungkin di masa COVID seperti ini kayak gitu. Karena balik lagi berubah lifestyle itu benar-benar butuh proses sih, dan itu nggak semudah membalikan tangan ya. Mbak Karin kan juga mungkin paham ya. Jadi sih maksudnya membedakan wants sama need dan segala macam kayak gitu. Itu sih Mbak dua hal itu Iya, utang mau dulu mau sekarang kayaknya mau selama-lamanya utang akan selalu ya jadi beban pikiran gitu kali ya. Oke. Kalau selama apa selain utang kayak nomor 2 gitu, kalau saya utang bikin pusing, nomor 1 utang, nomor 2 apa Mbak? Nomor 2-nya itu yang tadi ketika ada adjustment gaji, kemudian lifestyle-nya harus berubah ya gitu kan. Ketika lifestyle berubah, kemudian yang kedua berarti harus ada adjustment goals keuangan yang harus direvisi nih Mbak gitu kan. Mungkin yang awalnya perkiraannya nih dapat bonusnya segini atau dapat apa namanya kenaikan gajinya segini, ternyata di Maret atau April ini cuma dapatnya sekian, ya udah berarti kita harus adjust goals kita lagi gitu ya, dan harus kita kasih pengertian dan ibaratnya legowo gitu ya ke klien-klien ya memang kondisinya seperti ini gitu, nggak cuma bapak atau ibu aja yang mengalami, tapi kita semua juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi jangan berkecil hati sih sebenarnya, ini hanya adjustment. You're not alone. Betul banget gitu. Jadi kita juga harus ini nih rajin-rajin ngasih semangat gitu kan ke klien-klien. Kayak ini kondisi ini nggak sendirian kok gitu, semuanya banyak yang ngalamin, kita juga bantu dampingin, so we could face this together sih, ibaratnya seperti itu. Oke. Terus aku mau nanya lagi, nanti teman-teman kalau yang mau nanya ada ya, nanti kita usahakan kita kasih waktu buat nanya, tapi mungkin nggak terlalu banyak yang bertanya karena aku sudah mencoba mewakili milenial. Tentunya mungkin ini nggak our only session, hopefully ya nanti teman-teman kalau misalnya pengen ada obrolan seperti ini lagi, let me know, let Calm know, let Juska know, supaya kita bisa schedulein lagi ya ngobrolin money and mental health. Aku pengen tahu tentang kartu prakerja. Aku honestly belum pernah menggoogle, cuma pernah membaca headline di di share-sharean artikel lah gitu ya. Itu satu, itu apa? Dua, buat apa? Tiga, siapa yang boleh mengajukan atau minta kartu prakerja ini? Yang berhak ya? Betul, oke. Jadi mungkin addressing the issue prakerja ini kan memang wacana yang udah rame ya gitu ya dari beberapa bulan terakhir, terutama karena banyaknya isu layoff terkait dengan corona ini gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik pengen tahu lebih lanjut, udah ada websitenya nih, namanya prakerja.go.id. Jadi gini, prakerja ini merupakan program dari pemerintah karena pemerintah itu aware kalau tenaga kerja di Indonesia itu banyak yang under skill dan under knowledge kayak gitu. Jadi hal-hal seperti under skill dan under knowledge ini yang bikin daya saing tenaga kerja kita itu nggak
nggak terlalu menarik kalau dibandingin sama pasar tenaga kerja ya di internasional seperti itu. So kita akhirnya mengusulkan adanya program ini, kartu prakerja, di mana kartu ini menunjukkan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pelatihan gratis baik dari sisi pelatihan, oke. Betul. Oke. Sorry. Yeah. Jadi kartu prakerja ini sebenarnya manfaatnya itu adalah kita bisa dapetin berbagai macam pelatihan, skill, knowledge, apapun itu terkait dengan kemampuan kita, kayak gitu. Yeah. Nah, jadi bukannya kita dapat bantuan tunai pengganti gaji ya, kayak gitu. Iya. Nah ini yang mesti dikonfirmasi nih. Betul, karena banyak isunya, oh ini dapetin kayak bantuan tunai dan segala macam gitu, enggak. Jadi ini tuh ibaratnya kayak kita ngasih kail ke nelayan, bukan ngasih ikannya, biar nelayan itu bisa, ya biar si nelayan itu bisa terus cari ikan kemana-mana kan, kayak gitu. Iya. Apa namanya, kartu prakerja itu seperti itu, karena pemerintah juga tahu namanya akses ke pelatihan skill dan knowledge itu belum tentu semua orang paham gitu kan, akses menuju sananya seperti apa, dan harga kan macet itu. Halo Mbak, macet Mbak. sorry tuh, halo. Iya, halo. Coba. Halo, udah clear? Ya, udah. Ya, mukanya sih blurry tapi suaranya udah. Tadi soalnya suaranya pecah banget. Oke, tadi kepotong sampai mana? Sorry, biar aku ulang lagi. Tadi sih pokoknya kan nggak semua orang paham buat pelatihan untuk pelatihan untuk dirinya sendiri dan segala macam, jadi difasilitasi gitu. Betul. Jadi terakhir aku denger itu. Ya, oke. Jadi intinya seperti itu gitu. Jadi ini adalah program dari pemerintah untuk bisa meningkatkan skill dan knowledge dari untuk tenaga kerja di Indonesia kayak gitu kan, karena balik lagi akses dan biaya yang harus dikeluarkan ya yang oleh para pekerja juga nggak murah sebenarnya kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk bantuan dari pemerintah. Nah, terkait dengan siapa aja yang boleh untuk mendaftar prakerja ini, sebenarnya balik lagi semuanya boleh kok. Jadi mau dari yang belum punya kerja sampai yang udah profesional pun, ketika dia merasa, oh gue butuh bantuan nih untuk dapat pelatihan lebih banyak lagi. Mau improve diri gitu ya? Betul, kayak gitu. Nah, tapi tadi websitenya prakerja ini memang disebutkan untuk saat ini masih diprioritaskan untuk orang-orang yang terkena dampak langsung kayak gitu. Jadi harusnya sih setelah COVID ini selesai, siapapun boleh dan siapapun bisa dapat akses ya untuk si kartu prakerja ini gitu. Jadi kalau aku lihat di sini syaratnya yang penting dia WNI, kemudian yang kedua itu minimal usianya 18 tahun. Oke. Tadi teman-teman kalau ada yang baru masuk atau kelewatan, biar nggak salah, kalau misalnya ada yang miss out, ke websitenya aja ya, prakerja.go.id ya, .id ya. Kita pun juga jadi itu bisa online juga sih Mbak di situ. Ya. Berarti udah dibikin seaman mungkin biar dari rumah aja. Betul. Kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya dari penjelasan Mbak tadi, berarti sebenarnya pemerintah memikirkan si mindset long term tadi sih gitu. Jadi kayak kita mau maraton nih, kalau misalnya kan tadi analoginya ngasih pancingan dan kail gitu ya, bukan ngasih ikannya gitu. So kalau ngasih ikan kan ikan seminggu juga habis. Kalau ngasih kail dan pancingan ya mancing terus, tiap kali ikannya habis ya mancing lagi gitu. Jadi ini yang mindset yang in terms of financial situation ataupun mental health, aku akan ulang-ulang lagi just in case tadi ada yang belum dengar, bahwa kita ini harus mindset long term dan marathon itu tadi gitu. Jadi even in your decisions gitu ya. Jadi kayak misalnya ngomongin belanja nih gitu. Kalau misalnya financial situation lo aman-aman aja gitu ya, ya puji Tuhan gitu ya. Maksudnya good, nggak terlalu affected
tapi bukan berarti terus lu belanja seperti biasa gitu. Maksudnya kayak, oh kalau misalnya gue biasanya belanja nggak pakai mikir, beli aja gitu. Sekarang harus lebih kan, again, bukan karena you don't have the money or anything, tapi karena kita nggak tahu ini berapa lama, dan who knows affected-nya kapan ke diri lo sendiri gitu ya. Jadi bukan mungkin, ya there are some habits that you need to change untuk keamanan, kesejahteraan lo gitu. Ini untuk mental health lo juga, nggak cuma buat dompet lo gitu. Jadi kayak, will I need this in the long run? Atau kayak, seberapa lama gue akan pakai ini, butuh ini, bergunanya di situasi apa aja gitu. Jadi itu mindset yang harus kalian pegang, dan selamanya sih sebenarnya ya, jangan cuma pas corona doang gitu, tapi especially now gitu ya. Yes, betul. Nah, mungkin aku juga mau nambahin sedikit Mbak Karin soal pembelian konsumsi gitu ya, ibaratnya. Jadi kalau kita ngomong nih soal kekuatan ekonomi di Indonesia, memang mayoritas itu ekonomi kita itu didukung sama kegiatan konsumsi kayak gitu. Jadi di masa corona seperti ini berhemat itu wajib gitu ya, tapi jangan sampai gara-gara alasan berhemat kita itu jadi pokoknya nggak mau beli apa-apa, jangan juga gitu. Karena ketika kita tidak membeli apa-apa, maka kita bisa mematikan roda ekonomi seperti itu. Nah, betul. Jadi kalau sekarang bisa kita bilang kita berhemat itu wajib gitu ya, tapi kita tetap lakukan kegiatan konsumsi dengan bijak gitu, dalam artian ya kita beli yang butuhnya kita gitu, yang tadi balik Mbak Karin bilang gitu. Kalau misalnya barang-barang yang sifatnya basic needs gitu kan, yang terutama bisa menunjang kesehatan dan memang kita mampu untuk beli gitu ya, nggak sampai memaksakan diri, go ahead, silakan banget, nggak ada masalah. Beli. Betul, karena apa yang kita bayarkan ke orang lain, kita beli barangnya ke orang lain, itu bisa jadi penghidupan untuk mereka. Jadi rantai ekonominya jalan terus tuh, kayak gitu. Kalau misalnya memang kondisi kita itu juga memang lagi mepet dan memang kita cuma bisa beli basic needs untuk kita, ya sudah gitu, tetap safety priority, yang tadi maraton untuk diri kita sendiri kita amankan dulu kayak gitu. Jadi apa namanya, di masa COVID seperti ini justru malah jadi waktu buat kita untuk contemplation ya, menurut aku ya gitu ya. Jadi kebiasaan pembelian, belanja-belanja yang selama ini kita kita lakukan tuh sebenarnya udah bener belum sih gitu kan? Betul. Bikin nebar manfaat nggak sih untuk orang lain gitu? Apa jangan-jangan sebenarnya budget yang selama ini bisa gue pakai untuk beli ini itu bisa gue kasih ke orang lain nih, bisa gue belanjain ke pasar-pasar tradisional atau apapun, kan sekarang banyak caranya konsumsi kayak gitu sih. Gitu. Jadi ini I was gonna say gini. Kita bukannya kayak yay happy corona gitu, nggak ada lah yang kayak gitu ya, tapi ya dalam kesempitan ini gitu, ini kayak this is the only time menurut aku saying mengambil kesempatan dalam kesempitan itu bisa dibuat positif gitu ya, kan selama ini konotasinya negatif kan, kalau lu orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan lu brengsek sebenarnya gitu. Ini enggak, sekarang buat diri lo sendiri aja gitu, maksudnya gini, ini adalah tadi kesempatan refleksi, kontemplasi, baik itu tentang habit spending dan financial lo, baik itu tentang kesehatan mental lo, tentang habit lo in general gitu ya. I've been saying, kan kita kalau bisa di rumah, kita harus di rumah gitu ya. Satu itu adalah sebuah privilege. You guys need to remember that gitu, kayak bahwa kalau kalian bisa di rumah aja dan tetap punya income dan masih bisa makan minum, you are more privileged than so many people out there gitu di Indonesia, di dunia bahkan. Jadi ya udah, lu bisa di rumah, so di rumah lah. You can't go anywhere, right? Gitu. You can't go anywhere but in gitu. Jadi kayak ini saatnya untuk melihat ke dalam diri lo gitu. Ya refleksi, oke, am I okay? Selama ini gue gimana? Lu mau lari kemana lagi? Lu udah nggak bisa lari dari diri lo sendiri, men gitu. Jadi kayak lari ke halaman belakang mungkin bisa, tapi lo nggak bisa lari dari diri lo sendiri gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan yang penting adalah budget gitu ya, salah satunya. Kalau bahkan yang selama ini sebelum corona pun belum pernah membuat budget keuangan, this is the time gitu. This is the time to start budgeting
ya salah-salah ya direvisi lagi, masih belum pas ya bisa di-adjust lagi, ya Betul nanya banget. ke Juska segala macam gitu. Terus ini juga saat yang tepat buat take care of your mental health gitu. Jadi uh, kapan kapan lagi gitu, karena kita berharapnya ini nggak terjadi lagi. Jadi ambillah kesempatan dalam kesempitan ini gitu, karena belum tentu ada lagi waktu di mana kalian bisa pause atau istirahat gitu ya, pause seperti ini gitu, Ya, yang kalian bisa aman di rumah, tetap income gitu ya. Mungkin harus ada adjustment, tapi if you're in that situation, you are privileged and you are luckier than so many people out there gitu. betul, betul banget. Sekarang aku mau gantian memberikan, kayak I'm gonna throw the ball to you Mbak ya gitu. Adakah pertanyaan tentang mental health yang Mbak mau tanyakan ke Calm gitu ke aku? Oke, siap. Paling ini aja sih Mbak, kan misalnya nih kita sudah bisa memanage diri kita untuk nggak stres gitu ya. Kita udah berusaha taking control apa yang bisa kita kontrol dan segala macam gitu kan. Tapi Mm-mm. lingkungan sekitar kita kan mungkin punya persepsi yang berbeda soal Ya. gimana sih handling ourselves gitu kan di situasi Mm-mm. seperti itu. So, gimana sih tips and trick gitu ya kalau misalnya kita Mm-mm. ketemu sama beberapa sama pihak-pihak, sama orang-orang yang mungkin nggak punya pandangan atau sama sama urgensinya dengan diri kita sendiri menghadapi COVID ini sih kayak gitu. Dan biar nggak stres di rumah tuh harusnya ngapain aja Ya. sih Mbak, bener ya Ya. gitu. Ya. Jadi pertama tadi acceptance dulu gitu ya. Kedua, mindsetnya diubah dari I'm stuck Ya. jadi I'm safe gitu. Bahkan itu dari penggunaan kata-kata kita gitu. Jadi kayak dari kita kayak aduh gue stuck nih, aduh gue nggak bisa kemana-mana nih gitu. I'm not saying ya gini, rasakanlah yang lo rasakan gitu ya. Maksudnya teman-teman gitu. Kalau memang sebel ya sebel, it's okay. Kita semua juga pasti ada sebelnya gitu. Tapi abis itu selalu ingat, oke, bahwa gue bisa di rumah itu adalah anugerah gitu ya. Jadi kayak oke, I'm not stuck, I'm safe gitu. Terus teman-teman perlu ingat bahwa bukan ingat, mungkin siapa tahu ini belum ada yang belum tahu gitu ya, bahwa kita semua ini, setiap orang itu kita punya 3P namanya. Kita terdiri dari 3P gitu. 3P adalah pikiran, perasaan, perilaku gitu. Pikiran, perasaan, perilaku itu saling mempengaruhi gitu. Bukan pikiran cuma mempengaruhi perilaku, perilaku cuma mempengaruhi perasaan, atau perasaan cuma gitu, enggak. Tapi kalau misalnya ini segitiga, aku nggak ada gambarnya sih. Kalau ini segitiga, pikiran, perasaan, perilaku, semua bisa mempengaruhi semuanya gitu. Oke. Jadi tergantung di kita biasanya lebih dominan mana gitu. So itu di aware dulu bahwa kita punya 3P dan saling mempengaruhi. Tapi orang lain artinya juga punya 3P-nya dia gitu ya. Oke. Dia juga punya pikiran, dia juga punya perasaan, dia juga punya perilaku gitu. Tadi kan kita tadi Mbak nanya, iya nih gue sih udah, maksudnya kayak kita udah, mungkin kita udah in a good position gitu ya, kitanya safe, kita ada physical distancing dan lain sebagainya. Terus tapi ini kok orang-orang di sekitar gue gitu kayak nggak peduli ya gitu, kayak nggak, kok kayak nggak paham ini pentingnya segimana sih gitu. Nah artinya 3P-nya mereka lagi belum balance nih gitu. Jadi perasaan mereka most likely, kalau orang-orang yang perilakunya nggak make sense gitu ya, atau irrational gitu, itu perasaannya lagi overwhelming gitu. Jadi mungkin dia cemas misalnya gitu, si orang-orang sekitar Mbak ini mungkin cemas, dan cemasnya mereka melampaui perilakunya mereka gitu. Jadi nggak bijak mungkin perilakunya gitu. So understand that kita cuma punya, tadi kan Mbak juga nanya apa yang bisa kita kontrol, apa yang enggak gitu ya. Yang bisa kita kendalikan atau kontrol adalah 3P-nya kita gitu. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku kita bisa apa namanya? Oh, Mbak denger aku nggak? Nggak bisa denger ya? Can you hear me? Nggak bisa. Teman-teman masih bisa denger aku? Aku juga nggak bisa denger Mbak Vera sih. Teman-teman bisa denger aku nggak? Aku, oh nggak bisa.
Hmm. Can you hear me now? No? Bisa? Bisa denger aku? Bisa, oke. Aku nggak bisa denger Mbak Vera sekarang. Mbak Vera nggak ada suaranya. Mbak Vera nggak bisa denger aku. Bisa. Tuh. Yang lain bisa denger aku. Mbak Vera bisa denger aku nggak? Technology. I cannot hear you ya Mbak. By the way, I can't hear you. Tuh, dari Juskanya nggak kedengeran. Oke. Ya udah sambil Mbak Vera mencoba figure out uh, teknologi ini ya, teknologi ya, it's helpful, tapi ya sometimes bisa merepotkan juga. Semoga bisa segera nyala lagi suaranya. Ya tadi aku lagi ngomong tentang 3P ya gitu. 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Kita bisa mengatur 3P-nya kita gitu. 3P-nya kita bisa kita atur, tapi kita nggak bisa ngatur 3P-nya orang lain gitu. Kita cuma bisa ngasih tahu ke mereka fakta, abis itu mereka yang mesti decide sendiri perilaku mereka mau gimana, pikiran mereka mau gimana, perasaan mereka mau gimana gitu. Jadi kita harus understand that gitu, bahwa we cannot change people, or kita nggak bisa maksa orang berpikir seperti yang kita inginkan, atau kita nggak bisa maksa orang berperilaku seperti yang kita inginkan gitu. Oh tuh ada saran sign off dulu terus masuk lagi boleh juga. Aku sambil nanti aku accept lagi. Kita punya sekitar 15 menit. Kalau gitu aku lempar sambil kita nunggu Mbak Vera mungkin keluar masuk lagi. Ada yang mau bertanya tentang mental health? Jangan nanya tentang duit ya. Kalau nanya tentang financial gue mesti jawab nanti. Kalau nanya tentang ini. Tanyakan padaku tentang ini, tentang mental health aja. Ada yang mau nanya tentang mental health? Oke, nanti Juska masuk lagi ya. Tunggu dulu bentar. Jadi gue tuh sering, oh, bentar. Oke, semoga Juska kembali masuk. Mengelola perasaan untuk menahan keinginan. Cek dompet aja sih gitu ya. Cek dompet, cek tabungan gitu. Don't spend money you don't have. Nah, mental health ini, halo, halo, Arin. hai Mbak Vera. Halo. Ya, udah, sudah kembali. Iya, oke. Udah. Oke, lanjut. Udah denger ya, teman-teman udah bisa denger lagi ya. Agak macet sih tadi, tapi aku bisa denger kok. Iya, tadi aku udah terakhir ngobrolin ini kok. Apa nama? Udah ngomongin 3P. Masih muter lagi nih internetnya. Oke. Ya, I was just saying, ada yang banyak banget sekarang orang yang nanya, mental health tuh sekarang penting banget ya, penting banget di selama pandemi ini gitu. Mental health juga dari dulu penting gitu. Mental health tuh dari dulu, dari lu lahir juga penting. Cuman baru kayak sepertinya baru tersorot sekarang karena lagi stres nih gitu. Kondisi kondisi dunia lagi stres, jadi baru kayak kerasa oh mental health tuh penting ya. Padahal dari dulu juga mental health tuh penting gitu. Kalau misalnya yang udah pernah denger gue ngobrol-ngobrol tentang mental health, mungkin udah agak enak gitu. Tapi kalau tadi ada yang nanya,
Jadi tipsnya apa buat mental health sandwich generation lah atau apapun gitu ya. Tips mental health buat siapapun, mau apa namanya, mau sandwich generation kayak mau milenial mau siapapun gitu ya, tips terutama adalah self care gitu. Jadi self care itu mencegah utamanya, bukan hanya nungguin stres baru apa namanya, nunggu stres baru oh gue mesti konseling, atau nunggu stres oh baru gue mesti self care. Enggak, self care itu sebelum lu stres juga lu udah self care gitu. Jadi self care itu penting banget. Jangan kalau mau tahu lebih detail self care itu apa, please check out our account ya, karena banyak info tentang self care dan stres dan lain sebagainya. Mungkin nggak ada waktu buat diobrolin hari ini gitu, karena self care itu bukan cuman spa dan pijit ya guys gitu. Jadi self care itu bukan cuma oh kutekan apa segala macem gitu, nggak. Self care itu banyak levelnya, dan yang mungkin bisa gue bocorin sekarang adalah ininya, basicnya dulu. Basicnya adalah tidur cukup, makan sehat dan teratur, self hygiene, jadi kayak mandi, sikat gigi, pakai deodoran, itu self hygiene. And then kalau misalnya udah 3 itu, ini ada satu lagi basic self care yang mungkin banyak yang sebel bahwa hah kok ini basic gitu. Yes, yaitu adalah olahraga gitu. Jadi olahraga itu basic self care, nggak harus intens, nggak harus bukan nggak harus setiap hari, ya nggak harus neko-neko gitu ya, tapi harus ada olahraga setiap hari. Yang ketinggalan nanti aku save kok ya, nanti aku save, jadi 24 jam bisa lihat di get.calm. IG story-nya tadi nungguin apa, kita ngobrol sama Juska tadi, sebenarnya kita lagi ngobrol sama Juska, tapi Mbak Vera dari Juskanya lagi kayaknya internetnya lagi nggak oke dan mungkin sedang mencoba kembali masuk. But we have about 10 minutes ya, 10 minutes sebelum live-nya mati, karena kita max 1 jam kan ya. Ini ya udah dicoba lagi masuk gitu. Yes, tidur cukup, makan sehat, self hygiene, olahraga, itu basic. Baru kalau itu udah semuanya, baru bisa pijit apa segala macam gitu. Hai Mbak. Hai Mbak. Hai Mbak. Sorry ya. Aku feedback di Mbak kayaknya ya. Boleh. It's okay. Sip. Oke. Kita ada 10 menit. Mbak silakan bertanya satu pertanyaan lagi ke aku. Oke, sih paling ini aja sih apa namanya, kayak tadi kan aku udah dapat sharing dari Mbak Karin gitu kan, ada 3P gitu kan. Kita punya 3P, orang punya 3P gitu. Kemudian kita nanti accepting, ya udah memang kondisinya seperti ini ya sudah kayak gitu. Kalau memang harus berhenti dulu, disuruh istirahat dulu ya sudah, seperti itu gitu. Dan paling yang terakhir Mbak Vera, sorry, ada feedback kayaknya. Ya. Boleh di HP. Soalnya aku pakai earphone sih. Oh, oke. Udah lebih clear suaranya? Loudspeaker ya? Aku pakai loudspeaker. Oh iya, makanya feedback. Oke. So, coba aku pakai ini dulu. Ya. Bentar. Jadi sambil Mbak Vera memakai headset ya. Oke, sip. Lebih clear? Sip. Yes. Oke. Nah, paling yang terakhir sih apa namanya, manage ekspektasi aja sih Mbak gitu. Kalau misalnya memang oke, corona ini tadi para ahli bilang 18 bulan atau sampai akhir tahun atau sampai Juli dan segala macam. Gimana sih biar kita bisa manage ekspektasi? Oh ya udah gitu ya gimana kayak gitu. Kayak menerima dan berdamai dengan entah ya ketidakpastian ini gitu ya, entah berapa lama ini gitu ya. Paling gini, kita kan berarti harus eventually kita harus planning gitu ya, dan planning itu urusannya yang pikiran gitu. Betul. Jadi yang memplanning sesuatu itu bukan perasaanmu gitu, tapi pikiranmu. Cuman
bisa jadi kita lagi belum bisa planning karena perasaannya lagi overwhelming gitu. Ya mungkin masih cemas kah, ya stres, marah, bisa jadi banyak banget deh perasaan yang bisa muncul saat ini karena corona atau karena kondisi finansialmu atau apapun gitu ya. Makanya nggak bisa planning gitu. Sedangkan nanti kalau misalnya udah bisa planning, pikirannya sudah lebih jernih dan bisa planning, lebih anteng tuh perasaannya karena kayak it's fine, kayak gue bisa melihat berapa bulan ke depan kurang lebih kayak gini, tentunya belum nggak bisa dipastikan gitu kan. Jadi kalau tips dari aku supaya in long run-nya bisa tadi kita maraton survive segala macam itu, kita harus belajar lebih paham dengan perasaan kita sih gitu. Jadi dari 3P ini sebelum kita capek-capek gitu kasarnya ya, sebelum kita capek-capek berperilaku yang menurut kita bijak atau menurut kita ini penting dan segala macam, coba perasaannya dulu di manage gitu. Karena sumpah deh, pikiran tuh nggak bisa mikir kalau lagi perasaannya lagi override gitu. Aku bahasanya gitu. Jadi kayak ketika perasaan overriding, si pikiran tuh nggak bisa mikir gitu. Makanya ini mau nih orang dewasa, anak kecil, atau orang umur berapapun, nggak ada gunanya memberi ilmu gitu kasarnya ya. Jadi kayak ini buat siapa tahu ada millennials, mama muda, papa muda yang harus ngajarin anaknya sekolah di rumah gitu ya. Nggak ada gunanya ngajarin anak-anak kalau dia lagi nggak good mood gitu. Nggak ada gunanya. Jadi mood penting ya Mbak Karin ya? Oh, penting banget gitu. Lewat pasti kayak nggak ada gunanya deh beneran kalau misalnya maksa kamu harus belajar gitu kayak atau ini misalnya kita gini nih, kita lagi ngobrol tentang ya ini kan kita ngobrol tapi kita juga mengajarkan sesuatu lah gitu ya, kita lagi sharing ilmu gitu. Kalau ada viewers yang lagi bete, ini semuanya lewat gitu. Ini apapun yang kita obrolin hari ini, kalau dia lagi nggak not in the mood, not in a stable good mood, lewat semua informasinya gitu. So if anything gitu ya, of course tips-tips kesehatan mental masih banyak lagi gitu, dan makanya aku encourage teman-teman please follow get.com untuk yang ngecek what do you need right now gitu intinya. Dan kalau yang belum tahu, kita ada aplikasi counseling online juga kalau misalnya mau coba counseling gitu. Karena tadi aku bilang self care atau menjaga kesehatan mental itu harusnya tidak tunggu stres, tapi mencegah supaya tidak stres gitu. Sama menurut aku seperti budgeting gitu ya. Jangan budgeting kalau udah tekor gitu. Bukan jangan. Ya kalau lu budgeting kalau udah tekor ya emang agak sedih dan agak udah telat ya Mbak ya. Gitu ya. Gitu, tapi ya budgeting lah supaya kamu tidak tekor gitu. Jadi gitu. Everything itu prevention, idealnya semuanya gitu, prevention. Tapi kalau memang sekarang sudah stres atau ya ini aku campur-campur nih ya, sehat mentalnya sudah stres saat ini atau cemas dan lain sebagainya, atau kondisi keuangannya sudah sudah defisit gitu misalnya. Doesn't mean that's it for you. Doesn't mean ya udah gue nggak bisa apa-apa lagi nih, I have no choice. No, you still have things to do gitu. Ya masih bisa. Ya udah sekarang tenangkan diri dulu, acceptance dulu sama situasi. Acceptance tuh bukan berarti harus happy ya. Jadi kayak aku acceptance tentang bahwa corona ini akan lama, bukan gitu gitu. Itu mah denial kali gitu, kayak jangan memaksakan diri merasakan apa yang tidak ideal dirasakan juga gitu. Jadi kayak acceptance adalah corona kayaknya masih lama, gue nggak tahu kapan endingnya. Oke. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya. Oke. Kalau gitu gue harus menenangkan diri. Kalau punya keluarga juga harus bisa saling membantu gitu ya. And then baru si pikirannya itu bisa diajak mikir gitu, diajak planning, diajak merencanakan gitu. Tadi ada yang nyebut, aku jadi nyontek dari followers nih, ada yang nyebut gratitude gitu ya. Rasa terima kasih ya Mbak ya, berarti ya. Terima kasih gitu. Yes, itu juga salah satu tips yang penting, kita bisa bersyukur gitu. Dan again, ini adalah kasarnya kesempatan yang baik untuk melatih kemampuan bersyukur gitu. Betul. Karena you guys,
kalau lagi happy, kalau kondisi lagi baik-baik aja, semuanya lagi positif, bersyukur mah gampang gitu. Bener. Mana tantangannya? Aku nyebutnya bersyukur itu seperti otot gitu. Ototnya nggak bakal keasah kalau hidup lu lagi happy-happy aja. Bersyukur is easy gitu. Nah ini nih kondisi lagi sulit, lagi nggak gampang. Latihlah otot bersyukurmu gitu. Justru gini, again bersyukur itu bukan kayak hore terima kasih Tuhan corona gitu misalnya, enggak gitu. Tapi bersyukur adalah oke, sekarang corona kondisi nggak oke, and then you reflect dan lihat di hidup lo apa sih yang masih positif dalam hidupku gitu, apa yang masih aku punya, instead of yang ya gue nggak bisa beli itu, ya gue nggak bisa makan lagi keluar, nggak bisa ke kafe tiap weekend, ya gitu. Nah, opposite-nya adalah gue nggak bisa weekend ke kafe favorit gue, tapi gitu ya udah, tapinya apa ya, aku nggak bisa menyebutkan, setiap orang mungkin beda gitu ya tapinya dia apa gitu. Tapi misalnya tapi di rumah istriku masih bisa masakin, tapi mamaku bisa masakin makanan kesukaanku gitu. Bahkan nanti ujung-ujungnya dalam hari yang paling kasarnya, hari yang paling sampah sekalipun gitu ya, kita bisa bersyukur bahwa kita masih bisa nafas gitu. Jadi it's that essential gitu. Ya, jadi kita fokus ke pintu yang masih terbuka ya Mbak ya, nggak cuma pintu yang udah tertutup aja ya, ibaratnya kayak gitu. Waktu kita udah mau habis nih Mbak, semenit lagi. Aku mau bilang ke teman-teman untuk ya follow Juska, 2 menit. Follow Juska, follow get.calm. Let us know kalau misalnya pengen ini diadain rutin. Topiknya pokoknya akan selalu terkait money and mental health, tapi kita akan variasikan lah gitu ya kalau teman-teman mau lagi. Let us know ya gitu. Tapi 1 menit 38 detik. Ini ada di screen-nya aku. One sentence Mbak. If anything, kayak apa yang harus kita ingat tentang financial kalau dari Mbak? So mau corona mau enggak, sebenarnya pepatahnya udah lama banget kayak gitu kan. Jadi ini yang jadi pegangan kita adalah mau corona mau enggak, yang penting itu jangan besar pasak daripada tiang, ibaratnya kayak gitu. Jadi tadi yang kata Mbak Karina bilang, ya udah kita getting real aja gitu kan ya. Emang cuma bisa segini ya segini gitu ya. Kalau emang masih belum bisa beli itu ya gak usah beli dulu gitu ya. Jadi tidak usah memaksakan diri, getting real aja sama kondisi diri sendiri. Kalau memang masih harus nabung, masih harus berhemat, ya sudah gitu. Karena balik lagi, sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan pernah baik. Kayak gitu. Wah, itu buat relationship slow juga ya guys. Jadi kemana-mana nih kita ngobrol ya. Kemana-mana. Kalau dari aku, dari Calm tentang mental health, sekarang saatnya melihat ke dalam gitu ya, yaitu ke diri lo sendiri gitu. Refleksi kondisi kesehatan mental lo, well-being lo, what do you need now gitu. Kalau lo tanyanya ke gue, what you need, mau sama ya, mau sekarang, mau dulu, mau selamanya, corona nggak corona, adalah self-care gitu. Self-care detailnya apa, please belajar lebih lanjut, karena self-care nggak cuma ke salon, nggak cuma spa, nggak cuma kutekan gitu. Jadi self-care itu lebih besar dari itu. Mbak, thank you banget ya. Thank you Mbak Karin, so sorry tadi ada